Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti serta mendengarkan akan video diskusi lintas agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Dan semoga melalui diskusi ini teman-teman boleh bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya, sehingga membuat iman kekristenan kita semakin teguh dan mengerti bagaimana berdiskusi, bagaimana bersoal jawab ataupun memberikan tanggapan terkait pertanyaan-pertanyaan Muslim yang mempertanyakan tentang kekristenan. Dan semoga video ini bisa menjadi berkat tersendiri bagi teman-teman semua dan Tuhan Yesus memberkati. Ini, Cinta, setujukah Anda bahwa banyak umat Muslim yang sholat, ya, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholat itu? Setuju atau tidak? Iya betul, makanya itu tadi Bang, saya bilang, saya sholat tetap saya pakai bahasa Arab Bang, tapi saya sebelum sholat itu bahasa Arab, saya teliti dulu itu maknanya apa, artinya apa, takutnya nanti, maklum kita ini kan mu'alaf kan, nah, jadi saya teliti dulu apa artinya, kalau artinya nyampe ke hati, saya tetap pakai Bang bahasa Arab. Kayak saya doakan orang, misalnya orang minta doakan, minta sembuh, minta apa, saya tetap pakai Al-Fatihah yang utama tuh Bang. Al-Fatihah sama syahadat. Okay. Karena setiap agama itu kan untuk memancarkan cinta kasih. Tapi gini loh, siapa namanya, Sinta. Menurut Anda betul tidak satu-satunya agama yang umatnya ketika dia berdoa, sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan, itu adalah satu-satunya adalah umat Islam? Iya, tapi enggak semuanya gitu Bang. Mayoritas. Enggak semuanya Bang. Kalau dibilang mayoritas itu pembohongan besar, enggak ada. Itu hanya sebagian. Sebentar, oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Jadi gini, ketika orang-orang Islam Indonesia yang tidak berbahasa Arab sholat, iya, mereka mengucapkan kata-kata misalnya Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, betul? Dalam tahiyat? Ya, betul, iya. Nah, ketika saya tanya apa artinya coba? Iya, itu memohon kepada Allah dan Rasulnya. Bukan, coba diterjemahkan secara interlinear kata per kata. Assalamu alaika ya ayuhan nabiyyu, coba. Iya, itu assalamu alaika itu kan assalam, kayak kita ngucapin assalamualaikum atau sama juga kayak bukan, diterjemahkan dulu coba Sinta, diterjemahkan. Assalamu alaika artinya apa? Assalamu alaika itu berarti junjungan. Assalamu alaika ya Rasulullah itu junjungan. Bukan. Arti dari assalamu alaika artinya adalah salam sejahtera kepada engkau. Ini loh teman-teman saksi ya. Teman-teman saksi. Banyak umat Muslim bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Banyak. Bahkan assalamualaikum itu menurut orang Islam artinya adalah permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum itu artinya bukan permisi selamat tinggal, bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atas kalian. Kalau kum artinya banyak orang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian banyak orang. Tapi kalau assalamu alaika artinya salam sejahtera kepada engkau satu orang. Kalau kum itu kamu banyak, kalau ka itu kamu satu orang. Bayangkan banyak Muslim tidak tahu. Makanya saya akan bacakan ayat Quran kepada orang-orang Islam yang suka baca-baca Quran, yang suka sholat tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Saya bacakan satu surat. Ini saya lagi baik bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, surat An-Nisa ayat 43 ya. Dicek. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan, kalau seorang Muslim sholat, tapi dia tidak sadar apa yang diucapkan, bukankah dia seolah-olah sholat dalam keadaan mabuk?
Kalau yang dikatakan mabuk itu ada dua versi loh bang. Satu, mabuk karena agama. Kedua, mabuk karena cinta kepada Allah. Bukan itu cinta sih. Iya, Gini maksudnya, Sinta. yang Gini. kita artinya itu loh bang, artinya Al-Quran yang dikatakan mabuk tadi tuh, yang ada mabuknya tuh, itu ada dua versi. Satu, ada orang yang mabuk karena agama, makanya banyak bela-bela agama, begini-begini, dikit-dikit kan apa tuh? Bela agama 212. Kayak apa gitu kan? Aksi bela Islam, aksi bela Islam gitu. Itu agama tuh bang. Tapi kalau orang mabuk kepada Allah, dia tidak akan bisa berkata-kata lagi ataupun berdebat masalah ini itu, karena dia sudah memahami. Karena kalau menurut saya, jalan satu-satunya muslim itu tahu jalan pulang dan tahu jati dirinya itu siapa. Itu doang bang. Jadi tidak ada perdebatan apa-apa, jadi tidak ada perbedaan. Kalau muslim, binatang sekalipun kita harus hormat karena itu ciptaan Allah. Tapi yang ada kelakuan banyak muslim kalau dilihat dilihat anjing katanya haram. Bahkan kalau ada babi, wah ini harus dimusnahkan. Bahkan Isa akan datang untuk membunuh babi. Apakah salah babi, saudara? Ya maaf ngomongnya bang, saya banyak melihara kucing saya 100 lebih ekornya. Buset. Anjing juga saya suka anjing. Tapi saya enggak konsumsi, enggak makan kan. Iya, tapi gini loh Sinta, kan seperti saya bilang, banyak muslim itu sangat anti terhadap anjing dan babi. Banyak sekali mereka anti. Bahkan katanya air liurnya anjing itu najis, sungguh sangat najis. Padahal di dalam surat Al-Kahfi konon katanya ada beberapa orang yang dengan anjingnya masuk surga. Ini gimana nih saudara-saudara ini? Sementara anjing sangat dibenci. Tapi gini loh, memang kalau kita baca-baca, bukan tanpa alasan mereka benci anjing. Ada satu riwayat di dalam sebuah hadis bahwa anjing hitam itu jelmaan setan. Anjing yang hitam itu. Ada lah bang. Ada, tuh saya nggak simpan. Ini di HP kita yang satunya teman-teman. Nggak saya simpan di sini hadis-hadisnya. Makanya tadi saya bilang abang, saya bukan Islam tapi saya Muslim bang. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Itu kalau menurut pandangan saya. Karena seorang Muslim itu dia benar-benar udah total berserah diri kepada Sang Penciptanya. Tidak lagi membedakan mau itu binatang, mau itu manusia, mau itu agama ini, agama itu, dan nggak membedakan lagi. Karena satu-satunya jalan yaitu tadi tahu jalan pulang. Karena kita diciptakan dari mana dan kita pulang pun akan kemana. Itu intinya orang Islam bang. Oke lah. Sama dengan Kristen juga loh bang. Kayak Kristen, saya kan pernah ikut Kristen. Kayak kita Kristen ini ajarannya juga sama dengan Islam karena Beda lah. bedanya Begini Sinta. mereka bang. Karena gini, kalau Kristen itu Islam saya enggak menuhankan Muhammad bang. Saya menuhankan Allah. Coba gini Sinta, ini yang serius-serius, karena kalau bahas dengan mereka ini jangan yang serius-serius teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi seperti bacaan kiroat nanti nggak sampai lagi. Sinta, saya kasih contoh Sinta. Kalau ada seorang muslim, misalnya ada seorang muslim, dia bilang begini kepada, taruhlah namanya Udin, Sarifuddin, ya. Sarifuddin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Sarifuddin begini, Sarifuddin, dengarkanlah permohonan kami. Sarifuddin, dengarlah. Menurut Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang. Karena Kenapa itu menuhankan musyrik? manusia. Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih, dia mengucapkan kepada Muhammad yang juga sudah meninggal dengan kata-kata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik?
Jelas musyrik, sama dengan Kristen bang, karena Kristen juga Berarti itu menuhankan Muhammad ya? Yesus. Berarti itu menuhankan Muhammad? Iya. Baik, kita putarkan videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat Dari muslim? Muslim loh bang, tidak semuanya Muslim begitu. Coba. Ada manusia yang bernama Muhammad. Baik, kita dengarkan dulu ya. Kita dengarkan ya. Nih, kita dengar. Itu sama loh bang, karena kalau Muhammad kita sama cinta dengan kepada seseorang, Iya, tapi kita bentuk pasti memuji. gini. Kayak abang kan cinta Bentuk- sama istri abang, pasti Baik, gini. abang, dek kamu cantik, dek kamu Baik. seksi, pasti kan bilangnya Saya gitu. jawab ya, saya jawab. Nah, Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah nggak pernah ditelepon, nggak pernah. Giliran sudah mati datang ke kuburannya, dibawain begini, dibawa. Untuk apa orang udah mati kok? Untuk apa? Nah, sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? ya karena gini bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua abang atau Sekarang orang tua saya dibela-belain, kan? meninggalkan saya. Begini cinta. Ini tidak bertele-tele loh bang, ini beneran. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Nah, kenapa Tuhan disalib kan gitu? Cinta, begini loh cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu, kita nggak mentuhankan dia, cuma hanya memuji bentuk cinta kasih Beda, kita, kan? karena dia Beda, kan? karena dia Yang pertama sama yang sekarang beda kan? sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini Sinta, begini. Tadi kan saya buat perumpamaan. Memang kalau udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf. Gini ya. Ketika tadi ada seorang muslim berseru-seru kepada Sarifuddin, ya Sarifuddin, dengarlah seruan kami, Sarifuddin. Sarifuddin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Karena dia sebentar dulu dong. Karena dia telah menuhankan manusia, betul? Ya. Nah sekarang ketika muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu musyrik tidak? Tadi ada bilang musyrik. Kenapa itu musyrik? Karena apa? Ya karena meminta sama orang yang sudah Menuhankan Muhammad gak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita. Sudah aku bilang kan, kalau ke Muhammad langsung mendadak runtuh semua bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita sepakati runtuh. Sama dengan Yesus Kristus itu kan Tuhan, dia juga Kalau Tuhan. kami Ada loh dalam Injil, Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah. Dia tidak gak ada kayak begitu dari mana? Buka aja Injilnya kan, buka Gak Injil ada. Kang. Coba dibukakan, silakan. Injil. Nah, Silakan silakan bukakan. buka. Saya tak punya Injil, tapi saya udah pernah mempelajari Injil. Nah, berarti Sinta namanya itu namanya Injil memfitnah. itu saya nggak mikna loh bang, saya nggak mikna. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. angkat kata Yesus, Tidak ada, tidak benar. Begini Sinta. Abang ngeles. Begini Sinta, begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Banyak ya para teman-teman yang sudah tertipu ini. Kalau Islam, Gini Sinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak.
tadi abang bilang yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa tuh beda loh bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena begini Sinta, Yesus pertama Kristus mengatakan, sudah biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. Enggak lain. Beda, kok. begini. Itu Begini, bagi Sinta. orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku nanti dia teranu lagi, nanti dia marah. Gini Sinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang, kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang akan datang. Nah, menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan apa kata Muhammad. Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat. Sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan. Buka Injil bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya. Nih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, mau saya ceritakan ini. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustaz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dalam pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Catat. Tolong baca nanti dalam kitab Tanasya. Ya, itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700 orang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat sederhana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa bang. Kita putarkan lagi. Tabur lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang itu kawin-mawin, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil, apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi, melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Bertentangan Sinta, jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama bang, sama. Karena gini, Samanya dari mana Sinta? untuk apa? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu, kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad, tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul bang. Musyrik? Karena Muhammad Menuhankan Muhammad? Iya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak minta dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini ada bahaya ini. Itu ajaran apa pula bahaya? Abang lo yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti saya besok beli Al-Quran. Abang naikin lagi. Gini saya Sinta, sebentar Sinta, gini Sinta, tadi kamu bilang tahu ayatnya. Ya. Paman saya kan ada Injil nih pendeta, nanti saya minta sama paman
Gini Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-33. Wa qaiba atroban. Wa qaiba atroban. Apa arti wa qaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari syurga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayung. Sebentar. Surat An-Naba ayat 33 saya tahu itu. Berpayudara nih, berpayudara mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang itu maksudnya adalah begitu ya. Karena sedikit Sinta gini. Saya mau tanya Sinta, ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka kan? Maaf ya teman-temannya, saya hanya sekedar melucu. Maaf teman-teman. Silakan. Ini saya ngomong. Silakan. Ini ya Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah Bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Aduh, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang nerjemahin ini kalian loh Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi. Kayak orang mati itu dimutilasi Bang. Al-Qurannya udah banyak dirubah-rubah. Buset, jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qurannya? Iya. Buset tuh. Karena Ya apa? nih, Karena beginilah banyak mualaf ulama yang didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta, ya, saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini, menurut kitab-kitab Al-Quran, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya, memandang Allah. Iya. Itu kenikmatan tertinggi. Iya. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Bagaimana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja. Karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Ini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal
Kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta. Kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah? Mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual. Silakan. Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Karena kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Yang ditanya apa yang dijawab? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat. Sudah Itu bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba itu, ayat An-Naba ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak, kalau menurut saya. Saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Rohku. Lu tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki, itu saya kan Nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini Tergantung bukan amalannya tergantung, apa. Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran, Amalannya Cinta. apa dulu, perbuatan yang baik di- apa dulu, yang itu kan diberikan. tergantung amalnya. Sinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan gadis-gadis Kalau itu? dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita tak boleh mengikuti Islam terus. Begini loh Sinta, gini pertanyaan Jadi saya tadi. tanya, di Kristen itu nanti meninggal Sinta. dapat hadiah apa? Baik ya. Di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu ya, pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21. Air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Di dalam agama Islam, sebentar, di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim gak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya itu memang musyrik, tapi Musyrik. Jadi di surga masih bisa musyrik ya? itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam Bukan di dunia loh Sinta, di surga. Di surga Sinta. Ya nih, saya putarkan lagi ya. Saya harus putarkan berulang-ulang ini. Kamu masih bernapas, dan di mana langit dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar ya. Sabar teman-teman.
Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih, lihat ya, didengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh, di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah gitu, Sinta. Ya, memang siapa yang bilang fitnah, Bang? Memang itu ada di dalam Quran itu yang Nah, Abang baca. makanya, gini, Sinta pilih mana? Gini, Sinta, kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta atau memandang wajah Allah. Saya muslim, Bang. Saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Gak ada yang sibuk memandang wajah Allah, gak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti menurut sibuk. Abang. Aduh, Itu menurut sih. Abang. Karena Quran itu 30 juz. Kita harus bicara pakai dalil. Gini. Jadi banyak yang Allah kasih. Waduh, berat ini saudara-saudara. Gini loh. Buka Abang buka. 30 Cinta, juz. Cinta, dengar. Aduh, ngomong terus. Kalau udah ngomong terus udah oleng nih kalau udah ngomong terus nih. Berapa ayat? Udah repot ini. Berapa ayat? Dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah ketumpian jadi kalau udah mama ketumpian. Abang bilang kan abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya Cinta. tanya, yang membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Salah. Terus Ya. yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Ya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan, Kalau Kristen itu Sebentar ngapa dulu, bertanya sebentar. kepada Gini. manusia? Gini, Ya, Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus, padahal itu Yesus manusia. Apakah loh, itu nggak Yesus mungkin, memang Bang? berkuasa mengampuni dosa. Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Salah, karena dia kan kekasih Allah sama dengan Yesus, kekasih Gini ya, Allah juga. gini ya, Makanya aduh. Yesus berkata sembahlah Allah, sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah lagi loh. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita debat lagi besok. Gini loh, Kita ini baca kata ulama ya. Semuanya. Sinta, ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya, itu Ini kata ulama. ulama. Karena kemuliaan di sisi Allah Pak Kores, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Kores? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya.
Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga. Nih lihat nih. Kita ya gitu hampir seperempatnya lah gitu agar kita merasa ya satu hal dulu tidak benar, saya ulang, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Rasulullah. Saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya Kenapa karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki kuasa. Kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang di mana? Dia makanya itu yang harus diadili. Dalilnya di mana? Oleh Yesus. Sinta Oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada. Yang ada Memang di Quran memang nggak ada. Di begini Alkitab Sinta, tidak yang ada memang Isa nggak ada. begini. Tapi yakin aja bang, yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan, berapa banyak babi di Kalimantan Barat? Berapa banyak babi? Nanti kalau ke Jerman lagi, saya pernah lihat kandang babi banyak. Bayangkan, nanti Pak. Alat apa Isa membunuh? Karena itu kan orang Kristen, kan Tuhannya abang. Gimana nih? Iya, kan itu Tuhannya abang. Begini Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memangnya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia, untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Kenapa orang-orang percaya kepada Dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus pun menyuruh untuk menyembah Allah. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok abang naikin saya buka Alkitab ya bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sudah, saya tak punya Alkitab bang, saya Sinta, ada bukti. Ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana? Iya, itu tadi kenapa Isa harus menghakimi umatnya, menghakimi umatnya sedangkan karena Yesus memiliki kuasa seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah sekarang bagaimana mungkin Anda mengikuti Muhammad yang di dalam kubur? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus yang hidup? Gini, saya tanya dulu lah, Sinta. Percaya nggak Sinta bahwa Isa akan datang kelak? Di mana dia? Gini, Dia di sebentar. mana? Ya udah, Isa hidup nggak? Isa itu hidup atau mati? Isa, dia nggak ada ya, jelas mati karena aku nggak lihat dia. Berarti Isa sudah meninggal. Ya, Benarkah Isa akan datang lagi? ya itu pun di Quran Katanya sudah meninggal, gimana sih?
Bagaimana mungkin dia akan datang lagi ke dunia membunuh Dajjal tapi dia sudah meninggal? Makanya kalian itu gini. Begini loh Sinta. Begini loh Sinta. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya, oh ahli kitab tanya, jangan dilawan. Ahli kitab itu jangan dilawan. Jadikanlah mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan kata Al-Qur'anmu. Tapi yang kalian dengar bukan Al-Quran. Yang kalian dengar ulama kalian untuk membenci ahli kitab. Saya tidak membenci ahli kitab, Bang. Tapi kenapa tadi Anda melawan perkataan saya? Gini loh, di dalam agamamu sendiri Sinta, disuruh kamu beriman bahwa nanti Isa akan datang. Bagaimana mungkin Isa akan datang tapi dia sudah meninggal? Coba. Ya. Contohnya gini Bang, kalau emang dia tidak meninggal, Isa berada menurut ayat Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-157, wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam. Lalu apa di situ kata Al-Quran? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Ayat Al-Quran sendiri kamu bantah loh Sinta. ya berarti yang benar. Sudah saya bilang 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jangan coba-coba bahas Quran dengan saya Sinta. Al-Quran itu kebenaran loh Bang. Al-Quran itu Abang terbuktikan sendiri bahwa Al-Quran itu kebenaran. Sinta, oke. Justru gini loh Sinta, maksudnya gini, makanya saya bilang ya, apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu seringkali saya dapati berbeda, kontradiksi. Kamu bilang Isa sudah meninggal, sementara di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sudah di-rafa. Tahu nggak kamu di-rafa itu apa? Di surga. Bukan di surga, surga itu jannah, diangkat. Diangkat ke langit. Iya, jadi meninggal atau enggak dia? Meninggal lah, kalau emang dia ada pasti ada lah, dia turun Bang. Terus nanti ketika dia datang, jasadnya yang meninggal, tapi Muhammadnya tidak meninggal. Muhammadnya itu pun ada dengan diri Abang juga ada Muhammad. Berat. Iya. Sinta, oke lah, penutupnya gini aja lah. Nanti kalau kita lanjutkan tambah panjang. Gini Sinta, sebenarnya gini, di dalam agama Islam, benar nggak sih Muhammad itu sudah mencap kaum wanita itu sebagai kaum yang akalnya kurang? Benar nggak? Maksudnya? Bahwa perempuan itu akalnya nggak sempurna. Nggak sempurna gimana? Oke, saya bacakan aja di ya. Muslim itu nggak ngerti ajaran agama Islam teman-teman. Seperti saya bilang, seandainya mereka mendalami agama Islam, Sinta, seandainya kamu mendalami agama Islam dalam satu malam saja kamu mau, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya bacakan, ya. Iya, tapi saya bukan Islam, Bang, saya Muslim. Dan saya bilang saya Muslim, saya bukan Islam. Sebentar ya. Biar saya bacakan ya. Ya. Nih, ada kan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lalu, lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, yang pintar, wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka? Rasulullah menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akalnya. Perhatikan, aku tidak melihat satu kaum yang kurang akalnya kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa maksud
dari kami kekurangan akal dan dalam agama itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, maksud kurang akal ialah persaksian 2 orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Itu. Di dalam surat Al-Baqarah, 1 orang wanita itu nggak bisa jadi saksi. 2 orang wanita itu kesaksiannya itu setara dengan 1 laki-laki. Karena apa? Karena akal kalian separuh. Makanya saya bilang, Sinta, kalau kamu percaya kepada Muhammad, udah kamu aminkan saja bahwa akalmu nggak sempurna. Jadi bergurulah dulu kamu kepada kaum laki-laki ya. Loh, memang itu kata Muhammad kok gimana? Udah berguru terus kok saya sama suami saya, Bang. Iya, tapi masalahnya kamu nggak pinter-pinter. Karena akalmu tadi kurang. Gimana sih? Pinter. Jadi saya gini, Bang. Ini sebelum saya akhiri, karena saya mau tidurin anak juga besok mau sekolah kan. Boleh. Nah, saya mau tanya sama Abang. Nanti kalau Abang meninggal, Abang mau kemana? Kalau saya meninggal mau kemana? Ya dikubur lah. Enggak, ya dikubur itu kan jasadnya. Oh ya, di dalam iman kami percaya seperti Yesus pun telah dibangkitkan, begitu juga kami yang percaya, kami akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam agama Kristen ada kebangkitan, harapan akan kebangkitan. Di dalam agama Islam sampai sekarang mohon maaf belum ada kebangkitan karena Muhammad sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, di dalam Kristen ada terang, ada kebangkitan dan hidup. Bangkit, Bang. Islam juga bangkit kok, karena itu ciptaan. Iya, tapi masalahnya begini. Yesus sudah. Siapa? Yesus Gini. atau Allah? Tuhan saya jelas Yesus dong. Saya nggak kenal sama Allah. Berarti Saya nggak kenal Yesus. Saya nggak kenal sama Allah. Di dalam agama kami, Sinta, ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, ya. Yesus sendiri, sebentar. Berarti udah jelas Sebentar abang musyrik dulu. karena yang menciptakan abang manusia. Dengar udah dulu. jelas abang musyrik. Oke, Sinta. Bang. Assalamualaikum. Anda sambut tidur. Oke lah, nanti kita lanjutkan terus jadi debat. Oke, nah saya besok mau sekolah, Bang. Masuk jam 7 air pasang sini. Silakan, Ya. Sinta. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada Kristen, Sinta. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.